Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitri Azara dengan NPM 022725111017. So welcome to my video. Jadi di video kali ini saya akan mengobrol tentang 3 masalah ekonomi yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, yaitu yang pertama, krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Ini bukan cuma teori dari buku pelajaran, tapi hal-hal yang benar-benar kita bisa lihat dan rasakan di sekitar kita. Jadi, yang pertama kita masuk ke krisis ekonomi. Krisis itu sebenarnya kondisi ketika ekonomi tiba-tiba melemah dan semuanya jadi serba sulit. Perusahaan-perusahaan mulai mengurangi karyawan, harga-harga kebutuhan pokok naik, dan banyak orang kehilangan pendapatan. Krisis bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari faktor global seperti perang, pandemi, sampai kesalahan kebijakan ekonomi dalam negeri. Kalau kita lihat ke belakang, krisis 1998 adalah contoh besar yang benar-benar menguncang Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis, harga barang melonjak, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Contoh yang lebih dekatnya waktu COVID-19. Banyak usaha kecil terpaksa tutup, bahkan orang-orang yang biasanya punya penghasilan stabil pun terkena dampaknya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa krisis ekonomi itu efeknya merembet ke banyak aspek kehidupan. Selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan itu bukan soal nggak punya uang saja, tapi soal nggak ada akses ke pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang adil, atau bahkan akses ke air bersih dan makanan bergizi. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali bukan karena mereka tidak mau bekerja keras, tapi karena mereka hidup dalam kondisi yang memang penuh keterbatasan. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari beberapa daerah terpencil seperti Papua dan NTT. Banyak keluarga yang hidup jauh dari fasilitas sekolah, puskesmas, atau pasar. Bahkan untuk mendapatkan air bersih pun saja mereka harus berjalan jauh. Di kota besar pun sama, masih banyak orang yang hidup dalam penghasilan harian yang hanya cukup untuk makan. Mereka tidak punya tabungan, tidak punya jaminan kesehatan, dan kondisi seperti ini membuat mereka rentan kalau terjadi kritis. Lalu ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan itu sederhananya adalah jarak antara orang yang sangat mampu dengan orang yang sangat kesulitan. Dan jarak ini makin hari makin terasa. Kita bisa lihat gedung-gedung tinggi, mal mewah, dan mobil mahal di satu sisi. Tapi di sisi lain masih banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak atau bekerja serambutan demi bertahan hidup. Contoh paling terlihat adalah di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Dalam satu jalan yang sama, kita bisa lewat di depan apartemen mewah. Tapi beberapa meter setelahnya, kita bisa masuk ke area pemukiman yang padat dan berpenghasilan rendah. Itu menunjukkan bahwa pembangunan belum merata dan peluang ekonomi belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jadi ketiga isu ini saling berhubungan. Ketika krisis terjadi, kelompok miskin adalah yang paling dulu dan paling keras merasakan dampaknya. Mereka kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan naik, sementara pendapatan tetap. Ketimpangan juga ikut meningkat karena kelompok yang lebih mampu biasanya punya tabungan atau aset sehingga mereka bisa bertahan lebih lama. Contoh nyatanya pada waktu pandemi, pekerjaan harian, pedagang kecil, dan buruh adalah orang-orang yang paling terpukul. Di sisi lain, sektor teknologi dan perusahaan besar justru semakin berkembang. Akibatnya, jurang antara yang mampu dan tidak mampu semakin melebar. Nah, dari semua itu kita bisa ambil pelajaran bahwa krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan bukan masalah yang berdiri sendiri. Mereka saling mempengaruhi, dan untuk mengatasinya kita butuh kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pemerataan pembangunan, dan kesempatan pendidikan yang setara. Karena pada akhirnya tujuan ekonomi bukan hanya untuk membuat angka-angka tumbuh, tapi memastikan semua orang bisa hidup dengan layak dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya tentang krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Maaf jika banyak kesalahan yang telah saya perbuat dalam video ini tadi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.